Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Jamalia dengan NIM 24029122. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan dan juga mempresentasikan tentang perangkap pembelajaran matematika berdasarkan materi persamaan garis lurus kelas 8 SMP berdasarkan kurikulum Merdeka. Perangkap pembelajaran ini disusun sebagai pedoman bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran agar kegiatan belajar mengajar itu lebih sistematis dan juga terarah serta sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Baik, kita masuk pada pendahuluan. Perangkap pembelajaran merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam proses pembelajaran atau pendidikan. Dengan adanya perangkap pembelajaran, guru dapat merencanakan kegiatan belajar mengajar itu lebih sistematis dan juga lebih terarah. Nah, pada tugas ini, perangkap pembelajaran yang disusun itu berfokus pada materi persamaan garis lurus kelas 8 SMP sesuai dengan kurikulum Merdeka. Materi ini juga dipilih karena merupakan salah satu materi dasar yang penting untuk memahami hubungan antar variabel dan representasi matematika dalam bentuk tabel, grafik, dan juga persamaannya. Setelah pendahuluan tadi, kita masuk pada slide berikutnya, yaitu komponen perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran itu disusun oleh beberapa komponen penting atau komponen utama. Nah, komponen-komponennya tersebut meliputi analisis capaian pembelajaran atau CP, tujuan pembelajaran atau alur tujuan pembelajaran, modul ajar, materi ajar, LKPD, asesmen pembelajaran, program tahunan atau PROTA, dan juga program semester atau PROMES. Nah, masing-masing komponennya tersebut memiliki fungsi yang saling berkaitan. Seluruh komponen tersebut dirancang untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran secara efektif dan juga efisien. Selanjutnya kita masuk pada capaian dan tujuan pembelajaran. Pada materi persamaan garis lurus, capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran itu berfokus pada kemampuan peserta didik dalam memahami hubungan antar konsep matematika dan menyajikannya dalam berbagai bentuk representasi. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah agar peserta didik itu mampu memahami koordinat kartesius, menentukan gradien garis lurus, memahami konsep persamaan garis lurus, menggambarkan grafik garis lurus, serta menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan materi tersebut. Dengan tercapainya tujuan tersebut, peserta didik diharapkan mampu menghubungkan antar konsep dengan berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk pada alur materi pembelajaran. Materi pembelajaran itu sengaja disusun secara bertahap dan juga kompleks agar peserta didik itu mampu memahami konsep dari yang paling dasar hingga yang paling kompleks. Pembelajaran dimulai dari koordinat kartesius, lalu dilanjutkan dengan gradien garis lurus, setelah itu persamaan garis lurus, dan akhirnya grafik persamaan garis lurus. Urutan ini dipilih karena peserta didik mampu memahami dan harus perlu memahami terlebih dahulu mana yang namanya itu titik, kemudian lanjut ke kemiringan suatu garis, kemudian memahami persamaannya, lalu akhirnya mampu menggambarkan grafik dari persamaan garis lurus tersebut. Kita masuk pada pertemuan pertama, yaitu tentang koordinat kartesius. Pada pertemuan pertama ini, peserta didik itu harus mampu mempelajari dan juga memahami tentang materi sistem koordinat kartesius. Materi ini tuh mempelajari tentang pengenalan sumbu X dan Y, menentukan titik asal atau titik 0 dengan titiknya itu 0,0, pembagian bidang menjadi 4 kuadran, serta menentukan posisi suatu titik berdasarkan pasangan koordinat. Materi ini menjadi dasar bagi pembelajaran berikutnya karena seluruh konsep persamaan garis lurus berkaitan dengan posisi titik pada bidang koordinat. Nah, baik kita lanjut ke konsep koordinat kartesius. Koordinat kartesius itu digunakan untuk menunjukkan posisi suatu titik pada bidang datar menggunakan pasangan koordinat X dan Y. Nah, sebagai contohnya itu seperti yang ada di PPT. Contoh yang pertama itu titik A dengan koordinat titik 3,2 berada pada kuadran 1 karena nilai X dan Y-nya itu sama-sama positif. Selanjutnya titik B
negatif 2,4 berada pada kuadran 2 karena nilai X negatif dan Y-nya itu positif. Contoh ketiga itu titik C. Negatif 3, negatif 2 berada pada kuadran 3 karena kedua koordinat bernilai negatif. Nah, titik yang terakhir atau titik D yaitu 4, negatif 1 berada pada kuadran 4 karena nilai X positif dan juga nilai Y-nya itu negatif. Dengan memahami posisi titik pada setiap kuadran, peserta didik akan lebih mudah mempelajari materi berikutnya. Selanjutnya kita ke pertemuan 2, yaitu dengan materi gradien garis lurus. Setelah memahami koordinat kartesius, peserta didik harus mampu mempelajari gradien sebagai ukuran kemiringan satu garis. Pada materi ini, peserta didik belajar tentang pengertian gradien, jenis-jenis gradien, cara menghitung gradien, serta penerapan gradien dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita mempelajari tentang gradien garis lurus. Gradien itu menunjukkan tingkat kemiringan suatu garis. Rumus yang digunakan adalah M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Jenis gradien yang dipelajari gradien positif, gradien negatif, gradien 0, dan gradien tidak terdefinisi. Nah, kita lanjut pada pertemuan 3 yaitu persamaan garis lurus. Pada pertemuan 3, peserta didik mulai mempelajari bentuk umum persamaan garis lurus. Bentuk umum persamaan garis lurus itu yaitu Y sama dengan MX ditambah C. Keterangannya itu M itu sebagai gradien, C itu titik potong sumbu Y. Nah, kita lanjut memahami persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus digunakan untuk menentukan hubungan antar dua variabel yang berubah secara teratur. Contohnya seperti yang kalian lihat di layar, yaitu Y sama dengan 2X tambah 3. Dari persamaan tersebut kita peroleh M-nya itu sama dengan 2 dan C-nya itu sama dengan 3. Artinya garis memiliki gradien positif dan memotong sumbu Y pada titik C. Selanjutnya kita masuk pada pertemuan 4, yaitu dengan materi grafik persamaan garis lurus. Pada pertemuan terakhir, peserta didik itu belajar mengubah persamaan menjadi grafik pada bidang koordinat. Nah, kegiatan yang dilakukan itu meliputi yang pertama menentukan nilai X dan Y, kedua membuat tabel nilai, ketiga menentukan titik koordinat, yang keempat dan juga yang terakhir itu menggambarkan grafik garis lurus. Nah, bagaimana sih cara kita membuat grafik? Yang langkah-langkah pertama membuat grafik itu, yang pertama kita harus menentukan persamaan garis. Yang kedua memilih beberapa nilai X. Yang ketiga menghitung nilai Y. Keempat menyusun tabel pasangan titik. Kelima memplot titik pada bidang koordinat. Dan yang terakhir itu menghubungkan titik menjadi garis lurus. Setelah kita membahas materi-materi tentang persamaan garis lurus tadi, kita harusnya menyediakan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik untuk menunjang pemahaman peserta didik apakah mereka benar-benar paham dengan materi persamaan garis lurus tersebut. Nah, untuk mendukung proses pembelajaran, kita susun 4 LKPD sesuai dengan materi pada setiap pertemuannya. Yang pertama, LKPD pertama yaitu koordinat kartesius. LKPD kedua itu gradien garis lurus, LKPD ketiga itu tentang persamaan garis lurus, dan LKPD terakhir itu tentang grafik persamaan garis lurus. LKPD pertama yaitu tentang koordinat kartesius dan titik pada bidang. Stimulus atau pemetik. Perhatikan peta lokasi sederhana di sekitar sekolah. Setiap tempat memiliki posisi yang berbeda-beda. Untuk menentukan posisi secara tepat digunakan sistem koordinat. Dalam matematika, sistem ini disebut koordinat kartesius. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memahami konsep koordinat kartesius, menentukan letak titik pada bidang koordinat, menentukan kuadran satu titik. Perhatikan pada bagian kegiatan, yang pertama itu kita amati titik berikut ini, lalu kerjakan tugas individunya. Nah,
Pada bagian D, itu ada pertanyaan analisis, yaitu apa yang terjadi jika tanda X berubah menjadi negatif, dan yang kedua, apa hubungan tanda X dan Y terhadap kuadran. Yang terakhir pada bagian E adalah kesimpulan siswa. Tuliskan dengan bahasamu apa itu koordinat kartesius. LKPD kedua yaitu tentang gradien garis lurus. Pada stimulus, perhatikan jalan berikut. Yang pertama, jalan A itu datar, jalan B itu menanjak, jalan C itu menurun. Setiap jalan memiliki tingkat kemiringan berbeda-beda. Selanjutnya pada tujuan, peserta didik mampu memahami konsep gradien, menentukan gradien 2 titik, dan mengidentifikasi jenis gradien. Pada bagian C atau kegiatan, peserta didik disuruh untuk menghitung gradien lalu mengklasifikasikannya. Perhatikan soal kontekstual berikut, lalu jawab soal dari kontekstual tersebut. LKPD ketiga yaitu tentang persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Stimulusnya yaitu dalam kehidupan sehari-hari banyak hubungan berbentuk. Semakin besar X maka Y juga berubah secara teratur. Contohnya itu biaya parkir, ongkos, dan jarak. Tujuannya peserta didik mampu memahami bentuk Y sama dengan MX tambah C, menentukan M dan C, menyelesaikan substitusi nilai. Pada bagian kegiatan, peserta didik disuruh untuk menentukan M dan C-nya, lalu substitusi dan juga ada soal kontekstual. Kesimpulan dari siswa yaitu jelaskan hubungan M dan C dalam persamaan garis lurus. Pada LKPD terakhir yaitu stimulusnya adalah sebuah persamaan tidak hanya berupa angka, tetapi juga dapat digambarkan menjadi grafik untuk melihat pola perubahannya. Tujuannya yaitu peserta didik mampu membuat tabel nilai, menggambarkan grafik, dan juga menafsirkan grafik. Pada kegiatannya, peserta didik disuruh untuk menentukan tabel nilai, titik, dan juga soal kontekstual. Adapun analisis grafiknya yaitu yang pertama, jika M besar, grafik menjadi. Yang kedua, jika M negatif, grafiknya itu menjadi. Yang ketiga, jika C berubah, grafiknya itu menjadi. Nah, yang terakhir itu adalah kesimpulan siswa. Hubungan antara persamaan, tabel, dan grafik adalah. Selanjutnya kita masuk pada media pembelajaran. Media pembelajaran digunakan untuk membantu peserta didik memahami konsep yang bersifat abstrak. Media yang digunakan antara lain bisa PowerPoint, gambar bidang koordinat, grafik garis lurus, LKPD, GeoGebra, atau kertas grafik. Baik, kita masuk pada slide berikutnya yaitu tentang asesmen pembelajaran. Penilaian itu dilakukan selama atau setelah proses pembelajaran itu berlangsung. Asesmen itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama itu ada asesmen diagnostik, yaitu untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Yang kedua itu ada asesmen formatif, yaitu untuk memantau perkembangan belajar selama proses pembelajaran. Yang ketiga itu ada asesmen sumatif untuk mengukur pencapaian hasil belajar setelah seluruh materi selesai dipelajari. Nah, melalui asesmen tersebut, guru dapat mengetahui tingkat pemahaman peserta didik secara lebih komparatif. Selanjutnya kita masuk pada slide berikutnya yaitu tentang lampiran perangkat pembelajaran. Selain komponen utama, perangkat pembelajaran ini juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung. Dokumen tersebut meliputi analisis capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, program tahunan, dan juga program semester. Dokumen-dokumen ini menjadi dasar dalam menyusun kegiatan pembelajaran agar sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Selanjutnya kita masuk pada slide terakhir atau kesimpulan, yaitu berdasarkan perangkat pembelajaran yang telah disusun, materi persamaan garis lurus dapat diajarkan secara bertahap mulai dari konsep koordinat kartesius hingga menggambarkan grafik garis lurus. Dengan menggunakan model problem based learning, LKPD, media pembelajaran yang sesuai, serta asesmen yang terencana, diharapkan peserta didik itu mampu memahami konsep matematika dengan lebih baik dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Demikian penjelasan dari presentasi mengenai perangkat pembelajaran matematika berdasarkan materi persamaan garis lurus kelas 8 SMP berdasarkan kurikulum Merdeka yang telah saya susun. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semuanya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.